Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat kembali di acara podcast kami di Masalah Akademi, kolaborasi juga dengan Muslim Insight sebagai media partner. Dan di podcast kali ini kita akan ngebahas satu topik yang bagi penggiat-penggiat ekonomi syariah pasti menjadi concern juga nih, apalagi yang terkait dengan keuangan mikro Islam. Dan kita akan ngebahas tentang BMT. Dan di samping saya sudah ada sosok yang memimpin sebuah BMT di sebuah kampus yang cukup terkenal lah, bukan cukup terkenal, bahkan kampus nomor 1 di Indonesia. Ya, di samping saya udah ada siapa namanya? Anissa. Anissa. Oke, assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam Kak. Oke, selamat datang. Gue ngucapin makasih banyak atas kedatangannya, udah mau hadir di podcast kali ini. Oke, ini sebelumnya kenalin dulu dong. Oh iya boleh. Kenalin dulu. Ada template-nya? Siapa namanya, terus kan aktivitasnya apa aja. Simpel itu aja sih. Tinggal di mana sekarang juga. Ya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngucapin makasih juga buat Kak Dendi dan teman-teman dari tim Maslahah Akademi udah mengundang BMT untuk hadir di podcastnya, dan aku di sini mewakili BMT. Izin perkenalkan diri, nama aku Anissa, biasa dipanggil Nisa kalau di kampus, jurusan Ilmu Ekonomi Islam, angkatan 2019. Saat ini tinggalnya di Tangerang Selatan. Kemudian kalau kesibukan apa ya selain kuliah di BMT, nemenin teman-teman, terus juga bantu-bantu di prodi. Alhamdulillah. Paling sama ini kali alhamdulillah jadi peserta RK juga. RK? Oh, rumah pimpinan. Angkatan berapa berarti sekarang? Angkatan 10, udah mau lulus bentar lagi. Oh, oke. BTW ini kalau udah lebih 30 menit tolong dikasih ditanda ya. Ini kita nggak akan lama-lama podcastnya insya Allah. Jadi teman-teman menyaksikan video ini juga nggak akan terlalu panjang gitu ya. Nah, RK angkatan 7? Angkatan 10. 10, oke, siap. Nah, sekarang kenain dong apa itu BMT. Mungkin ada beberapa yang belum tahu juga. Oke, mungkin BMT kepanjangannya apa sih? Baitul Mal wa Tamwil gitu. Jadi kalau misalnya BMT mungkin konsepnya agak beda ya di BMT umum di luar kampus dengan yang di kampus gitu. Kalau misalnya di FEB UI sendiri namanya kami adalah BMT FEB UI sebagai laboratorium praktik syiar dan keuangan mikro Islam yang tujuannya untuk bisa menjadi penyokong kebutuhan finansial ya bagi masyarakat FEB UI, khususnya mahasiswa dan juga karyawan. Dan juga di tahun ini kami pengen membentuk BMT FEB UI itu punya sebuah komunitas gitu. Jadi basisnya komunitas bisa merangkul berbagai kalangan, dan emang kita berencana untuk memperluas jangkauan. Jadi nggak cuma di lingkungan FEB UI aja, tapi mulai nih bekerja sama dengan lembaga-lembaga di tingkat UI seperti Salam dan sebagainya. Oke, berarti BMT itu gampangnya lembaga keuangan di FEB UI. Iya, yang nge-support mahasiswa. Betul. Oke. Nah, kenapa kemudian lembaganya dibuat di FEB UI? Ada masalah apa yang kemudian membuat lembaga ini akhirnya hadir? Gitu. Oke. Mungkin awal tahun berdirinya ya BMT. Oke. Awal tahun berdiri itu BMT FEB UI di tahun 2017 yang diinisiasi oleh Kak Amrial ya bersama Kak Askar dan juga ada teman-teman tim BMT lainnya. Itu waktu itu dari teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi Islam. Mungkin karena waktu itu juga Ilmu Ekonomi Islam nggak jauh baru berdiri juga 2013. Kemudian di tahun 2017 teman-teman dari kakak-kakak ini merasa bahwa di FEB UI perlu nih, karena kita udah ada kan dari segi akademisinya gitu ya, dari Ilmu Ekonomi Islam jurusannya dan bisnis Islam, maka dibentuklah satu institusi atau lembaga yang punya peran sebagai laboratorium gitu, supaya mahasiswa tuh punya wadah untuk bisa belajar mempraktikkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari selama di kelas gitu. Dan banyak juga perannya ya, selain untuk sebagai pusat belajar dan praktik juga emang tujuannya sebagai syiar bahwa ekonomi Islam itu memang hadir untuk bisa memberikan maslahat kebermanfaatan kepada orang-orang sekitar gitu. Gak cuma untuk masyarakat muslim aja gitu, tapi memang masyarakat secara umum. Itu mungkin kurang lebih. Oke. Nah, aktivitas operasional yang dilakukan BMT selama ini seperti apa? Aktivitas operasionalnya mungkin bisa dirangkum ya dalam 2 kata dari kata BMT itu sendiri ya. Yes, ada Mal dan juga Tamwil. Nah, ini adalah 2 departemen yang menjadi core inti dari operasional BMT gitu. Dimana
MAL itu sebagai departemen yang melaksanakan program yang sifatnya filantropi ya atau sosial gitu. Jadi memberikan sedekah, nggak cuma memberikan tapi menghimpun dan menyalurkan sedekah gitu. Jadi memang karena BMT itu kan lembaga keuangan, jadi lembaga intermediasi gitu. Bagi teman-teman yang punya kelebihan dana bisa disedekahkan lewat BMT dan kemudian BMT punya amanah nih untuk menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Produk-produknya juga banyak, ada Qord ya, mungkin teman-teman yang di ilmu ekonomi Islam juga udah familiar, hibah, sedekah. Terus kalau misalnya satu lagi nih, departemen Tamwil. Tamwil tuh simpelnya dia adalah departemen komersialnya BMT ya, berfungsi untuk menjadi yang bisa memberikan profit mungkin ya kepada BMT dengan melaksanakan produk atau project, yaitu project base murabahah dan juga project base mudharabah. Jadi memang meskipun dikit ya, cuma 2 itu aja, murabahah dan mudharabah, tapi perannya sangat penting ya, urgensinya sangat tinggi. Dan juga alhamdulillah selama beberapa tahun belakangan atau selama berdirinya BMT juga memperlihatkan bahwa teman-teman di FEBUI khususnya itu menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap kedua produk ini gitu. Tapi khususnya masih di murabahah aja sih, mudharabah masih dalam perkembangan. Oke, so sebenarnya nggak banyak mungkin audiens yang tahu tentang pengertian mudharabah ini terlalu Arabik banget ya bahasanya ya. Betul. Mungkin bisa lebih dibahasakan secara manusiawi kan bahasa gue. Dan lebih nyaman tuh enaknya dibahasakan apa? Mungkin mudharabah itu apa tuh, Qord tadi juga apa gitu. Oh iya, boleh. Mungkin mulai dari Tamwil dulu ya, boleh, produk yang bisnisnya ya. Tadi murabahah tuh sebenarnya apa? Murabahah itu sebagai pembiayaan yang untuk barang-barang yang sifatnya bisa konsumtif ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman butuh pendanaan untuk beli laptop gitu. Kan kalau misalnya anak-anak kuliah kan di BMT kampus gitu, banyak yang butuh laptop atau butuh barang-barang untuk supply bisnis mereka, itu mereka bisa mengajukan pembiayaan murabahah. Nah, pembiayaannya ini dapat dari mana dananya? Kita buka crowdfunding. Jadi ya kepada teman-teman mahasiswa gitu yang ingin ikut serta dalam pembiayaan, itu bisa. Nanti ada Bitly-nya, Bitly Murabahah Kuy ya. Terus di situ kita ada open investor. Jadi setelah dananya terkumpul nanti akan dibelikan oleh BMT. Jadi BMT itu memang sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara investor dengan si nasabah ini yang butuh untuk beli laptop misal. Nah, dari situ nanti BMT juga akan membelikan barangnya, karena ini kan murabahah itu jual beli barang ya. Beda sama kalau Qord gitu ya, yang cuma minjemin uang aja, ngasih uang. Nah, ini BMT harus membelikan barangnya, kemudian baru menyerahkan kepada nasabah gitu. Dan di situ juga ada margin. Jadi marginnya ini yang membedakan jual beli biasa dengan murabahah itu, kita marginnya harus diketahui oleh nasabah gitu ya. Bahwa kalau di BMT sendiri, BMT FEBUI itu 10% sampai 12%. Jadi kalau misalnya di atas 5 juta itu di bawah 5 juta itu 10%, kalau di atas 5 juta itu 12% marginnya. Dan untuk pembagiannya itu 3%-nya untuk BMT dan 7%-nya untuk investor. Kalau yang 12%-nya berarti 4% untuk BMT, 8% untuk investor. Oh, 4% BMT, 8% investor. Berarti porsi investor lebih besar. Iya, betul. Oke. Nah, dengan skema seperti itu udah berapa banyak investor yang udah dimiliki saat ini? Untuk yang berjalan atau mungkin yang sebelumnya juga udah ada, atau mungkin dipercaya diklasifikasi yang total berapa, terus yang sekarang aktif berapa? Kalau mungkin aku cuma bisa untuk rata-rata kali ya, kisarannya itu setiap tahunnya itu sekitar 10 investor. Iya. Okay. 10 customer 10 project. 10 project. Ya, Oke. Kalau investor itu tergantung. Jadi kadang ada satu project yang dia bisa sampai belasan investornya, ada yang cuma kurang dari 10 gitu. Tergantung jumlah kapasitas dari pendanaan itu sendiri, nominalnya gitu, besar atau enggak. Kalau misalnya besar kan bisa semakin banyak menarik investor juga. Mungkin kalau yang selama ini yang berjalan sekitar ada 50-60 investor. Oke, mantap. Nah, dari tadi kalau nasabah total
Untuk yang kemudian melakukan proyek pembiayaan atau mungkin mudharabah, yang belum mudharabah kita bahas lagi ya. Udah main-main aja, ngomong aja gua ke mudharabah. Ya yang mudharabah lah khususnya. Total udah berapa? Yang udah proyek itu, yang berjalan ataupun yang sebelumnya mungkin ada datanya nggak? Mungkin ini karena kebetulan baru perapian data juga di kepengurusan tahun ini, ngecek tahun sebelumnya direkapitulasi gitu ya. Itu sekitar berapa ya? Kayaknya 30-an nyampe kali ya. 30-an. Itu sekitar dari tahun 2020. 2021 sampai sekarang mungkin sekitar itu. Oh, 30. Oke. Nah, mayoritas mahasiswa. Iya, mayoritas mahasiswa. Dan memang kalau murabahah kita masih mahasiswa aja sih, Kak. Hanya mahasiswa aja. Iya. Alumni itu sivitas akademik yang lain kayak misalkan mungkin pengajar, dosen atau mungkin yang lain itu nggak termasuk, mahasiswa aja. Kalau sampai saat ini masih mahasiswa. Masih Cuma mahasiswa kemarin aja. memang kita kan tadi sempat disebutin di awal pengen memperluas jangkauan manfaat. Yes, Jadi mungkin tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita membuka kesempatan untuk teman-teman mungkin yang di karyawan, pegawai atau alumni gitu. Tapi tetap untuk meminimalisir resiko ya. Kita butuh orang yang memang punya relasi dengan anak FEB UI, jadi sebagai jaminan gitu. Jadi kayak ada akad wakalah gitu. Iya, ada yang menjamin ya. Iya, betul. Ya, kalau itu kafalah sebenarnya, jaminan itu. Maksudnya diwakilkan, mohon Iya, maaf. wakil. Bukan jaminan, berarti salah redaksi saya. Iya, nggak apa. Nah, tapi alhamdulillah semua lancar ya. Alhamdulillah Proyek lancar. Oke. Nah, berarti apa yang dilihat dari BMT itu ketika ada proyek yang masuk? Gimana, Kak? Apa yang dilihat? Pokoknya ada orang mahasiswa ingin mengajukan pembiayaan, mau beli laptop katakan. Apa yang akan dilihat dari BMT FEB UI untuk kemudian mengiyakan bahwa oke, kita biayain deh laptopnya. Gitu. Oke. Yang dilihat dari si nasabahnya ini. Betul. Mungkin banyak ya prosesnya juga, dimana yang pertama dia memang harus punya memenuhi 5C kalau misalnya dalam pembiayaan bank juga sama, dan itu tahap berkas ya, berarti tahap berkas. Kemudian nanti akan ada fit and proper test juga dari BMT, di mana dia harus memenuhi beberapa kriteria dan harus ada ini juga urgensi gitu. Jadi meskipun mungkin memang barangnya konsumtif, bahkan kemarin ada yang sempat iPhone gitu, tapi harus jelas nih iPhone tuh buat apa, jangan-jangan cuma buat main aja gitu, memenuhi kebutuhan pribadi. Tapi jelas memang dia ada kebutuhan bisnis, terus dia desainer waktu itu, jadi iPad juga sempat ada gitu. Oh, iPad sempat ada yang minta ya. iPad juga ada, dan itu urgensi. Kemudian ada dari berkas juga, jadi orang yang memberikan rekomendasi maksudnya dari orang tua ya, jadi emang harus ada persetujuan dari orang tua juga gitu, bahwa emang nih anak saya butuh dan juga bisa nih layak untuk dikasih pembiayaan gitu. Mungkin itu kayaknya, Kak. Ada lagi. Oke. Nah, alhamdulillah berarti dari semua yang masuk ada nggak yang ditolak? Atau semuanya diterima? Karena mungkin memang sudah qualified. Kalau sejauh ini hampir kebanyakan besar diterima. Cuma kalau untuk ditolak atau enggaknya itu kadang ada dari sisi customernya juga, mereka kadang masih kurang yakin sebenarnya butuh atau enggak. Jadi kadang mereka juga narik diri gitu. Duh, kayaknya enggak dulu deh gitu. Jadi emang berhenti di jalan kadang. Oke. Nah, ada nggak yang terlambat gitu bayar cicilannya? Dan apa yang dilakukan BMT ketika ada yang terlambat? Oke, kalau terlambat ya tentu ada ya. Cuma itu khususnya terjadi pas awal pandemi. Jadi emang wajar, mungkin nggak cuma BMT aja yang mengalami ya. Saat itu yang paling mudah dilakukan itu adalah restrukturisasi akad. Jadi perpanjangan tenor yang mungkin awalnya 10 bulan gitu jadi 12 bulan, atau 8 bulan jadi 10 bulan. Oke, dengan biaya yang fix tapi diubah paling cicilannya berubah agak sedikit nih ya. Tapi total pembiayaannya tetap fix ya. Total. Oke. Nah, tadi kita bahas murabahah. Ada yang kedua, mudharabah kan? Nah, mudharabah itu seperti apa? Dan sejauh ini ada nggak dari BMT yang melaksanakan proyek itu? Oke, mungkin dari pengertiannya dulu kali ya. Kalau misalnya tadi murabahah itu bisa ke barang-barang ya, yang bisa untuk yang emang kebutuhan pribadi gitu. Tapi kalau misalnya mudharabah ini emang untuk pembiayaan bisnis. Itu pembiayaan bisnis di mana BMT sebagai sahibul mal, salah satu orang yang
memberikan bukan orang, pihak yang menyumbangkan dana kepada bisnis tersebut. Dan kalau untuk sejauh ini yang terlaksana itu baru satu di kepengurusan 2020 sampai 2021. Jadi tahun ini belum ada. Tapi memang targetnya kita juga membuka, jadi tidak menutup kesempatan teman-teman yang punya bisnis nih gitu, pengen mengajukan pembiayaan kepada BMT itu bisa. Dan untuk pendanaannya sendiri itu kita masih dari internal sih Kak. Jadi yang tahun kemarin ya, yang satu project itu jadi dari BMT aja, kita nggak crowdfunding ke umum yang pengen nyumbang ke project Mudharabah ini gitu. Jadi emang dari kasnya BMT gitu. Karena kan masih trial juga ya. Jadi kita lihat dulu nih sebaik apa sih performanya gitu. Dan insya Allah di tahun ini kita mau buka untuk yang crowdfundingnya. Oh, oke. Tapi emang udah mulai ada ya. Iya. Tapi masih trial, masih uji coba. Betul. Dan proses uji coba ini udah sampai di tahap final atau masih perlu testing lagi? Kalau kemarin itu cukup banyak juga sih trial errornya ya. Cuma karena cukup banyak yang dilakukan, jadi follow up dari BMT-nya juga cukup rapi gitu. Jadi menurut kami insya Allah sudah bisa dilakukan ya secara profesional kepada teman-teman yang ingin mengajukan. Jadi insya Allah udah final sih Kak. Oke. Nah, tadi kan proyeknya itu hanya bisa dialokasikan untuk mahasiswa FEB UI. Dan bagaimana dengan investornya? Apakah memang terkhusus hanya mahasiswa atau bisa yang lain? Nah, investor ini sangat-sangat terbuka untuk siapapun ya. Bahkan tadi bisa mahasiswa, bisa pokoknya siapapun yang memang kalau dalam Islam kan ada nih harus mukallaf, mungkin saya harus dia punya mengakal ya, balik dan sebagainya gitu. Bisa membedakan baik buruk. Jadi mungkin kalau anak kecil mau invest, belum deh gitu ya. Okay. Siapapun, terus bisa di luar UI juga gitu. Jadi memang udah terbuka buat umum sih kalau investor. Karyawan pun bisa, bahkan dosen juga ada. Dengan nominal minimal? Nominal 100.000 minimal. Minimal 100.000 invest, dan biasanya tadi ya sekitar 8% ya keuntungan. Iya, 7-8. 7-8% keuntungan. Jadi minimal 100.000 dapat keuntungan sekitar 7-8%. Ini keuntungan ya, bukan bunganya ya, teman-teman. Jadi jangan salah persepsi tentang itu. Nanti masalah hitung-hitungannya mungkin akan agak ribet ya kalau kita bahas sini ya. Nanti searching aja lah. Gitu. Nanti lihat aja konten-konten yang masalah dekat dengan itu. Nah, oke, Mudharabah udah itu tamwil berarti lancar-lancar aja ya sejauh ini ya. Alhamdulillah lancar. Nah, itu bagian tamwilnya. Sekarang di bagian malnya mungkin akan lebih mudah ya ketimbang tamwilnya ya. Iya. Tapi udah berapa banyak orang yang dibantu terkait dengan malnya? Mungkin di courtnya udah ngebantuin apa aja gitu. Aduh, butuh contekan ini. Sekilas aja. Yang diinget aja. Kalau nggak inget ya bingung juga. 10-an ya. 10 tapi ya. Kalau misalnya di mal sendiri kan nggak cuma orang personal ya, tapi kita juga membiayai satu lembaga gitu. Oh iya, lembaga bisa. Maksudnya bisa lewat ini kayak ACT gitu. Kita bekerja sama menyalurkan pembiayaan. Oh, berarti dia ngasih uang ke ACT. Iya, BMT. Oh. Salah satunya. Oh, ngasih uang ke ACT. Dari transfer ke ACT gitu. Buat Ya, keluarga mereka. Biasanya emang yang insidental kayak misal bencana kemarin ada Padang gempa gitu. Emang insidental. Ada kerjasama nggak sama ACT atau ngasih uang aja? Kalau sampai saat ini cuma sekedar ngasih aja sih ya. Jadi donatur salah Donatur satunya. aja ya, jadi nggak ada kerjasama apapun ya. Belum. Oke. Nanti ke depan kerjasama aja. Semoga ACT besar loh. Iya, Sayang betul. aja kalau nggak dimanfaatin ya. Buat kerjasama. Tapi jumlahnya lumayan buat donasinya. Kalau untuk donasi itu berarti masuknya hibah ya. Hibah itu kita sebenarnya emang ada proporsinya setiap bulan gitu. Kayak 1 bulan itu mungkin bisa menyalurkan sekitar 1 juta baru 1 juta sih ya. Untuk yang hibah. Tapi itu terbagi juga, maksudnya ada produk-produk lainnya. Itu mungkin kan baru hibah gitu. Kita ada court dan lain-lain. Siap. Tapi yang court ini udah ngebantu mahasiswa juga. Untuk yang court juga ngebantu mahasiswa. Iya, sebenarnya cuma beda penyebutan nama aja sih. Jadi kalau untuk karyawan namanya court, kalau untuk mahasiswa namanya Syariah Student Loan.
SSL. Student loan. Kok namanya sama kayak student loan tapi syariahin doang ya? Filosofinya bagaimana? Emang sengaja ya dinamain student loan? Biar mudah mungkin ya. Nggak langsung hutang gitu. Student loan tapi di depan ada syariahnya gitu ya. Gampangnya student loan 0%. Iya. Iya betul. Ya, tapi mereka tetap ada kewajiban ya buat bayar pokoknya ya, pokoknya utangnya ya. Tuh, tapi dari BMT ada nggak satu kondisi di mana merelakan kalaupun si mahasiswa atau si nasabah ini yang terima quote itu nggak sanggup bayar. Selama ini bayar terus atau emang ada yang nggak bisa bayar akhirnya merelakan. Kalau sejauh ini tentu mungkin ada tahapannya ya. Jadi pertama kalau misalnya dia memang ada kendala dan dicari tahu nih kendalanya apa, apakah masih bisa untuk dilakukan restrukturisasi seperti yang di Tamwil gitu, murabahah. Mungkin bisa diperpanjang lagi masa tenornya gitu. Tapi kalau misalnya yang sejauh ini sih untuk yang mahasiswa alhamdulillah lancar. Cuma kalau untuk karyawan mungkin ya. Kalau karyawan itu kita sempat memang ada kendala, maksudnya macet gitu. Terus kemarin juga ada yang meninggal karyawan. Jadi memang akhirnya kita ikhlaskan dari BMT gitu. Oke. Nah selama ini tantangan apa yang dihadapi? Ini kan tadi emang udah kita spesifik ya beberapa kali mungkin ada penyebutan soal tantangan tertentu. Cuman mungkin kita coba kulik lagi, mungkin ada hal yang belum dibedah, tantangan apa yang kemudian dihadapi selama ini yang mungkin terberat sampai yang teringan selama menjalankan BMT. Oke, berarti secara umum ya, selama menjalankan BMT ya. Mungkin pertama dari pencarian customer itu sendiri kali ya, karena kan kita sifatnya on demand ya, terutama untuk yang Tamwil tadi murabahah. Emang berarti harus cari orang yang emang butuh gitu, butuh untuk dibiayai, terus juga emang cocok nih dengan kriteria yang punya oleh BMT gitu. Kan kita ada beberapa persyaratan. Mungkin orang-orang juga ada yang misalnya kayak gini simpelnya, kita tuh di BMT punya kapasitas pendanaan misal maksimal saat ini masih 10 juta dengan waktu 10 bulan maksimal gitu. Nah ada teman-teman yang dia punya kebutuhan lebih gitu 20 juta, nah kita belum bisa nih gitu. Mungkin kalau mereka mau ngajuin setengahnya mereka tanggung sendiri itu baru bisa gitu. Jadi memang yang cocok dengan ya kedua pihak lah ya, bisa saling ketemu gitu. Nah itu untuk pencarian customernya. Terus juga mungkin dari regenerasi ini kali ya, stakeholder, kayak khususnya kita di mal itu ada yang namanya jar holder. Jadi sedekah itu kita kalau misalnya offline ya, ada jar atau kaleng gitu yang setiap bulan nanti akan distorkan ke BMT. Jadi emang orang-orang yang pengen daftar jadi jar holder atau orang yang emang udah terikat dengan BMT setiap bulan untuk sedekah di BMT, itu mereka dikasih nih kaleng, nanti dibawa pulang, diisi setiap bulan di rumah, nanti di akhir bulan dikasih ke BMT gitu. Itu kalau untuk skema offline-nya. Tapi kalau online kita reminder setiap bulan, tapi ya transfer biasa, bisa e-wallet, bisa transfer rekening gitu. Nah di situ kita melihat kalau mungkin karena ini ya online gitu ya, udah transisi ke online, lebih sulit untuk menjangkau mahasiswa, khususnya mahasiswa baru gitu. Maka dari itu jar holder ini kayak masih kebanyakan mahasiswa yang tingkat akhir gitu, yang memang kita ketemu pas offline dulu gitu. Itu mungkin ya tantangan yang kita hadapi saat ini. Kayaknya mereka masih megang jar holder, masih tingkat akhir itu masih megang jar holdernya. Ada bahkan kayak aku sendiri masih ada sebenarnya kalengnya, tapi ya tetap mungkin bisa diganti, di convert ya kita transfer aja gitu. Iya. Nanti bawanya repot juga nih bawa ke BMT-nya lagi. Tapi berarti nggak ada stand-nya kan ya? Dulu kan ada stand-nya ya. Tinggal transfer aja sekarang ya berarti ya. Oke. Nah terakhir untuk menutup podcast kali ini, harapan apa yang kemudian ingin dihadirkan dari BMT FEB UI untuk kemudian mungkin masyarakat Indonesia atau mungkin agama atau apapun lah, unsur-unsur yang memang pengen dicapai gitu dari BMT FEB UI. Oke. Pertanyaannya berat sekali ya. Mungkin ini akan berkaitan langsung sama visi awal berdirinya BMT itu sendiri ya. Jadi karena kita mungkin masih skupnya kecil gitu, orang-orang juga melihat kita masih di bawah IBC juga sebagai strategic business unit gitu. Tapi kita punya
harapan, punya ekspektasi yang tinggi, dan bahkan gak cuma orang BMT aja gitu. Orang-orang di luar BMT juga punya harapan yang besar kepada BMT itu. Kita sebagai salah satu lembaga praktik syiar keuangan mikro Islam, berarti kita punya peran strategis nih untuk memberikan nuansa dan insight kepada teman-teman khususnya mahasiswa atau di lingkungan Sivitas UI gitu, bahwa Islam itu hadir memberikan solusi gitu. Kita punya akad-akad yang memang tanpa riba, tanpa bunga, dan itu pastinya adil gitu ya untuk masyarakat gitu. Tidak meminimalisir adanya ketimpangan, dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dari tingkat yang paling sederhana, mungkin kayak tadi barang-barang yang sifatnya konsumtif gitu, dan juga untuk menyeimbangkan bahwa lembaga keuangan itu hadir untuk mendukung kegiatan real ekonomi gitu. Jadi kita itu jangan sampai lembaga keuangan itu menjadi panggung utama, tapi yang panggung utama itu sebenarnya adalah lembaga-lembaga yang menjalankan aktivitas real ekonomi kayak distribusi, produksi, dan sebagainya. Dan BMT FEB UI hadir untuk menyokong mereka dalam kebutuhan finansial itu sih mungkin. Oke. Mungkin tambahan lagi dikit. Enggak, silakan. Saya mau ngasih ke saya nambahin. Takutnya. Enggak. Itu lagi. Karena kita mungkin baru transisi ya. Selama ini bergeraknya masih di lingkup FEB UI, tapi kita punya semangat, punya harapan, dan tentu udah menyiapkan planning bagaimana supaya BMT FEB ini tuh bisa goes nasional. Tapi untuk kesana kita perlu tahap-tahap nih, setidaknya sampai UI dulu gitu, dengan cara kita kolaborasi sama masing-masing lembaga di fakultas gitu. Gak harus langsung semua UI, tapi kita coba cari mana nih fakultas-fakultas yang mungkin bisa menjadi kolaborator utama dari BMT pertama gitu. Nanti kita lihat nih apakah berjalan dengan baik, nanti kita bisa next step gitu ya untuk memperkenalkan BMT FEB UI secara umum kepada teman-teman UI. Baru setelah itu mungkin kita juga memberikan dukungan kepada kampus-kampus lain di Indonesia khususnya yang ingin mendirikan BMT kampus juga gitu. Jadi kan BMT juga punya program namanya BMT Visit gitu. Nah, salah satunya itu untuk kayak studi banding ya Kak, bahasa itunya. Ya, studi banding ke BMT kampus, atau mungkin ke networking program ke prodi ilmu ekonomi Islam atau ya ekonomi syariah gitu. Untuk memperkenalkan bahwa kalau di FEB UI udah ada nih BMT gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa mendapat insight kalau misalnya kayaknya bisa juga nih di kampus kita bikin BMT yang kayak di FEB UI gitu. Ya gampangnya BMT FEB kan pengen bikin franchise di beberapa kampus gitu ya. Dengan model mereka, metode mereka memang yang udah terbukti bisa lancar, dan berharap bahwa produk BMT ini yang merupakan satu implementasi dari ekonomi Islam ini bisa berjalan di setiap khususnya lembaga pendidikan ya, tempat di mana para pemikir-pemikir itu bernaung di sana, dan kita berharap Indonesia bisa lebih maju dan ekonomi syariah bisa lebih maju dengan hadirnya BMT, khususnya dari BMT FEB UI. Nah teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin menjadi investor di BMT FEB UI, karena investor terbuka untuk umum, tapi kalau nasabah hanya untuk mahasiswa ya. Iya, betul. Jadi mau menjadi investor nanti langsung aja ke DM di Instagramnya BMT aja ya, nanti linknya akan gua taruh di deskripsi di YouTube. Dan di IG di Masalah Akademi juga nanti akan nge-tag IG-nya BMT FEB UI. So thank you very much buat Nisa atas kehadirannya dan sharing-sharingnya di podcast sore hari ini. Sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Buat teman-teman juga yang lagi puasa sekarang juga semoga puasanya lancar sampai nanti kita bertemu di Idul Fitri. Amin. Oke, thank you very much. Gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye. Terima kasih banyak Kak Dendi. Terima kasih banyak juga.